Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Kristus Tuhan. Pada malam hari ini kita akan membahas kembali tentang aspek darah anak domba. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami syukur Tuhan, Kau sungguh baik kami, mempimpin kami sepanjang hari ini, memelihara kami, menyelamatkan kami, dan menembus kami Tuhan. Terus dengan kuasa darah anak domba dari Yesus Kristus Tuhan, Kau juga terus menyelamatkan kami dari serangan roh jahat, roh kematian, roh dunia, roh mati, roh santet, sihir, tenung, tumbar, kuda-kuda, roh maut, dan kalau maut, segala penyakit apapun termasuk roh COVID-19, varian apapun juga patahkan kuasanya dengan darah merah Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dengan kuasa-Mu pada pekerjaan firman-Mu dengan rema tentang anak domba Allah. Berkati kami Tuhan dalam menyampaikan dan mendengarkan firman Tuhan dari Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, firman ini benar-benar menjadi kekuatan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur, haleluya, amin. Ya, kita akan membahas tentang aspek darah anak domba ini ya, bahwa bangsa Israel itu harus mengambil darah anak domba dan membubuhkannya pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pintu rumah mereka. Kita baca di Keluaran 12 ayat 7 ya. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ya, jadi kita kemarin sudah membahas bahwa anak domba itu diambil hari ke-10 pada bulan pertama itu dan disembelih hari ke-14, artinya 4 hari ada pemeriksaan. Ya, jadi seperti Tuhan Yesus juga 4 hari diperiksa, yaitu oleh Ananias, Kayafas, Herodes, dan Pilatus. Nah, kalau kita makna hidupnya ini bahwa kita itu diperiksa oleh empat kelompok ya, yaitu oleh dunia, gereja, iblis, dan Tuhan ya. Jadi kita harus membubuhkan darah anak domba Allah ini dalam kehidupan kita ya. Jadi kita harus membubuhkan ini supaya apa? Supaya kita diluputkan ya, dihalau dari serangan roh maut. Karena darah anak domba dari Yesus Kristus itu adalah darah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri yang melindungi kita dari serangan roh kematian, roh dunia, roh mati, roh maut, dan kerajaan maut. Ya, jadi kita harus melakukan makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus berjalan kudus setiap hari ya. Dan kita bisa juga membubuhkan darah Kristus di ambang pintu di rumah kita dan di dalam dalam ini semua kita harus ini benar, darah anak domba dari Kristus itu kita meteraikan juga di dalam tubuh jiwa roh kita ya. Kita makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus ya. Jadi memang ini harus dilakukan setiap hari. Kenapa setiap hari? Karena masa-masa ini adalah masa-masa firman Tuhan itu menjadi terus kita lakukan, bukan hanya sekedar hari Minggu saja atau hari-hari awal bulan, minggu-minggu awal bulan, tetapi setiap hari. Jadi kita melakukan perjamuan kudus itu bukan hanya di gereja saja, makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus, tapi di rumah-rumah ya. Kita bisa membeli hosti dan anggur, kita doa, kita angkat di atas kepala kita. Kalau hosti kita angkat, kita doa dengan iman, inilah tubuh Kristus, karena memang demikian, bukan lambang. Dan kita angkat anggur di atas kepala kita, inilah darah Kristus ya, benar-benar minuman ya. Jadi kita harus memahami bahwa ini adalah benar-benar kenyataan ada kuasa yang dahsyat, bukan hanya kuasa perlindungan darah Allah dari Yesus atas segala hidup kita saja menjadi hidup yang berkemenangan, hidup yang kekal, tapi ada kuasa kesembuhan juga oleh bilu Tuhan Yesus Kristus kita telah sembuh. Amin. Ya, jadi ada kuasa perlindungan darah Allah dari Yesus Kristus, kuasa kesembuhan, dan juga ada kuasa penembusan.
sehingga kita ditebus oleh Tuhan dari segala kutuk-kutuk dosa, kutuk hukum dosa, hukum maut, sehingga kita dilayakkan untuk menerima menjadi anak-anak Allah, dipindahkan dari kerajaan kegelapan ke kerajaan anaknya terkasih, kerajaan terang, dan terang Tuhan terbit atas kita dan kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kita. Amin, haleluya. Kita bersatu dalam doa. Bapak surga, terima kasih Tuhan kasih baik-baik kami. Kami bersyukur Tuhan, kuasa-Mu, kuasa darah anak-Mu domba Allah dari Yesus Kristus telah dan terus menaungi kami, hidup kami. Kami percaya Tuhan itulah yang menjadi kesukaan kami, kebanggaan kami, andalan kami, kuasa dalam Allah dari Yesus Kristus menyertai hidup kami dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, Kau tidak pernah mempermalukan kami, Kau terus menyelamatkan kami dan mementarkan kami sampai kedatangan Tuhan, rapture Tuhan. Kau genapi firman Tuhan 1 Tesalonika 4 ayat 17 atas hidup kami. Terima kasih Bapa, jadikan kami juga warga kerajaan surga, warga kerajaan surga di ruang maha kudus-Mu Tuhan. Wahyu 14 1 sampai 5 genapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berikan kami Tuhan pada malam ini tidurnya nyenyak. Bangun besok pagi jam 4 atau jam 5 pagi dengan tubuh disegarkan, melakukan saat teduh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasai Allah Roh Kudus, kuasailah Allah Roh Kudus, alam sadar bawah sadar kami dalam tidurnya kami. Tolak roh kematian mendadak, roh dunia, roh mati, roh santet, sihir, tenung, tumbal guna-guna, roh maut dan maut, roh segala penyakit apapun, termasuk roh COVID-19, varian apapun, roh demam berat, tipes, dipatahkan kuasanya dengan nama Allah Yesus Tuhan. Segala penyakit masukannya bagimu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dalam Yesus kami, amin. Ya, sampai jumpa besok malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.